Ini materi insya Allah berhubungan dengan Ramadan yang semoga Allah memilih kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Tentu sekalian, ya secara keadaan ya, semua kita ini Masya Allah, Allah sudah izinkan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Ada yang 20 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Ya. Dan kita sudah melewatinya dengan berbagai macam aktivitas kita. Ya. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang apa? Yang akan datang ini kesempatan semoga bisa kembali bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan seharusnya selalu kita ajukan, ajukan terhadap diri kita masing-masing. Ya, apa yang akan kita lakukan ketika benar-benar Allah itu mengizinkan kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan? Itu pasti jumpa itu kalau Allah izinkan pasti jumpa. Cuma jumpanya itu bagaimana modelnya, ya? Jumpanya itu bagaimana modelnya? Antum ketemu dengan seorang yang mulia misalnya. Ketemu dia. Tapi kalau ketemu nih, kira-kira kita mau seperti apa ketemu dengan dia ini? Ketemu dia biasa-biasa saja, atau ketemu dia itu dengan penuh 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 perhatian. Kalau ada seorang yang kaya, saya pikir terkenal kaya, ya. Dan kita tahu ini orang kalau meminta pasti akan dijawab itu, ya, pasti akan dijawab. Lalu kita bertemu dengan dia, kira-kira apa kita kerjakan? Kita nggak mau minta, apa kita punya kebutuhan ini, atau kita minta? Oh jawabannya pasti minta. Betul benar itu. Kenapa? Karena kita tahu dia punya kelebihan harta yang sangat banyak dan kita tahu ini orang nggak pernah menolak. Kalau ada orang yang meminta kepadanya, nah kita meminta kebaikan apakah untuk diri kita atau meminta kebaikan untuk umat. Nah, itu kira-kira bentuknya apa? Bentuknya eh, bulan Ramadan. Ketika Allah mengizinkan kita ini untuk bisa bertemu dengan Ramadan, bulan yang memiliki banyak sekali kelebihan. Makanya salah satu hal ya yang harus menjadi perhatian kita, bagaimana kita itu menyambut Ramadan ini ketika dia datang. Ketika dia datang. Coba, kira-kira sekarang ini lagi, kira-kira apa persiapan yang sudah kita lakukan? Ya, kira-kira apa persiapan yang sudah kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan? Ya, kita udah tahu kan, Ramadan datang, nanti ada puasanya, ya kan? Nanti ada apa lagi? Ada sholat malamnya, ada buka puasanya, ada sahurnya, oke. Ada kultum-kultumnya, dan seterusnya. Itu udah biasa. Tapi kira-kira apakah begitu? Mulai kita menyambutnya, ya? Ataukah ada hal-hal yang kita ingin berbeda? Berbeda. Ketika Allah mengizinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ya. Yang pasti Ustadz, kalau orang paham itu siapa itu Ramadan, dia adalah tamu, tamu yang dikirimkan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan dia. Bayangkan tamu kirimannya Allah. Allah yang maha kaya, Allah yang maha penyayang, mengirimkan bulan Ramadan yang datang dengan membawa banyak kebaikan. Jadi kalau kita tahu ini adalah utusan Allah akan datang kepada kita, kira-kira kita apa yang kita lakukan? Mengadakan persiapan untuk menyambutnya. Ya. Mengadakan persiapan untuk menyambut. Iya. Coba bayangkan Ustaz Budi, kalau info Ustaz Zaitun akan datang ke tempat antum. Ya. Kira-kira apa yang antum akan lakukan itu? Iya. Oh, pasti banyak sekali persiapannya itu kan. Banyak sekali persiapannya itu. Ya. Bagaimana kalau yang adalah ya yang berfisik yaitu itu Ramadan. Bayangkan Ramadan akan datang. Siapa dikirim oleh Allah pemilik?
Maka sudah semestinya sekalian, kita pun mengadakan persiapan untuk bisa menyambutnya. Tapi ya sekarang bagaimana nih ya? Bagaimana nih kita menyiapkan diri kita untuk bisa menyambut Ramadan ini? Ini kan bukan orang ya. Kalau orang agak gampang kita membayangkan itu ya. Agak gampang. Oh, apa? eh, Apa kita siapkan semuanya, siapkan kendaraannya. Apa kendaraan yang mau dipakai ini? Bisa Budi kan? Ini mau pakai angkot, ya, mau pakai mobil pick up menyambutnya, ya, mobil Avanza, mobil Innova, atau ada atau ke Alphard, itu udah kebayang itu, Sat. Sudah kebayang apa yang kita mau siapkan. Semestinya apa ya? Kita berusaha untuk apa? Mencari yang terbaik. Tanya-tanya lobby-lobby, sewa-sewa misalnya. Itu bisa baca cara. Tapi persiapan itu luar biasa. Persiapan hati dan persiapan kondisi yang lainnya. Ya. Akhir-akhir sekalian, itulah mungkin yang coba kita bayangkan. Apa yang akan kita siapkan ini untuk bisa menyambut bulan Ramadan. Ya, mimpi Ramadan. Oke, contoh ya. Contoh lihat. Lihat bagaimana Nabi kita itu sekalian eh, mengingatkan para sahabatnya akan datangnya Ramadan ini. Ya, itu gambarkan apa? Gambarkan seperti orang. Seperti orang. Apa dia bilang? Ya. Eh, Qad ja'akum Ramadan. Coba lihat. Sungguh telah datang kepada kalian Ramadan. Ya. Apakah kata-kata ja'a? Ja'a Abu Habib. Ya. Ila memuju. Abu Habib datang ke memuju. Kebayang Ustaz? Akan datang Abu Habib dengan mobil yang luar biasa. Bawa duit banyak. Mau dibagi-bagikan. Kebayang? Wah, Masya Allah. Iya. Kan? Itu udah kebayang Ustaz. Jadi kata-katanya kata ja'a. Itu kebayang kan? Akan datang kepada kalian Ramadan. Ya. Apa ya Ustaz? Namanya sebutkan kan namanya. Siapa dia? Siapa itu Ramadan? Syahrun Mubarak. Masya Allah. Syahrun Mubarak. Bulan yang diberkahi. Ya. Budi Mubarak. Fikrul Mubarak. Apa orang yang diberkahi oleh Allah. Apa itu barokah? Ada padanya kebaikan. Subutul khair. Apalagi waziyada tuh. Kebaikannya selalu bertambah. Tak pernah habis-habisnya. Ya. Ini kata Nabi, Syahrun Mubarak. Bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Ya, dia yang akan datang kepada kalian. Berarti apa? Kamu punya kesempatan untuk mendapatkan keberkahan yang begitu banyak, kebaikan yang begitu banyak yang dibawa oleh Ramadan ini. Dia akan lewat rumahmu, bahkan dia akan masuk ke dalam rumahmu. Bayangkan, akhi, kamu mau nggak mau, dia akan masuk ke rumahmu itu. Masya Allah. Apa dibiarkan begitu saya lewat? Atau apa? Atau disambut dengan penyambutan yang luar biasa. Menyambutnya. Lalu bagaimana caranya? Agar bisa mendapatkan barokah, keberkahan yang begitu baik daripadanya. Masya Allah. Ini kata-kata yang kita sering dengar. Tapi ya Allah, kalau kita mulai membayangkan dia seperti membayangkan orang-orang yang mulia. Bagaimana kita menyambut orang-orang yang mulia. Maka lebih daripada itu seharusnya. Ya, penyambutan kita akan bulan Ramadan. Apa yang kata Nabi? Iftaradallahu alaikum siyamahu. Iftarado Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa padanya. Ya. Jadi itu kebaikannya apa? Oh, nanti kalau dia datang, ya Allah wajibkan kepada kita apa berpuasa. Ini kebaikan bukan ya kebaikan nih? Ya. Kebaikan bukan? Waduh, tahan makan, nggak bisa makan, nggak bisa minum ini. Ini kebaikan. Ya, itu kebaikan itu. Ya, itu kebaikan. Tapi bukan sekarang langsung dapat itu. Dikasih duit 100 juta.
dikasih kunci mobil. Tidak. Tapi fase apa? Datang membawa kebaikan, kamu berpuasa padanya. Berpuasa padanya. Apa lagi akhirnya bilang lagi? Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibukakan untukmu pintu-pintu surga. Kapan itu? Nanti di akhirat. Kan? Tapi dibukanya sekarang. Apalagi wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan ditutup padanya itu pintu-pintu neraka, dibelenggu setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalamnya itu ada sebuah malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Masya Allah. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya. Faman hurima. Faman hurima khairahu faqad hurima. Barang siapa yang tercegah dari mendapatkan khairahu, kebaikannya, faqad hurima, maka sungguh dia telah tercegah. Dan faman hurima khairaha. Barang siapa yang tercegah mendapatkan kebaikan malam itu, faqad hurima, maka dia telah tercegah dan mendapatkan kebaikan. Masya Allah. Bayangkan, sampai segitu Nabi menjelaskan ya tentang Ramadan. Nah, sekarang sekalian, kita udah paham semuanya. Sekarang coba kita coba mulai latihan bagi mempersiapkan diri kita menyambut Ramadan. Bagaimana Ki? Dia butuh butuh pengaturan, Ustaz. Butuh pengaturan. Dan ini yang paling utama, Ustaz. Mengatur hari-hari kita, ya. Sekarang kita atur. Dan nanti ketika tiba saatnya, itu praktek. Praktek. Ya, pertama, apa yang akan kita kerjakan nanti pada bulan Ramadan? Coba Ustaz, kau enggak? Minimal ada 3 hal, Ustaz. Ada 3 hal yang harus kita kerjakan, Ustaz. Yang perlu kita atur. Pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan pribadi kita. Pribadi kita, Ustaz. Apa yang mau kita kerjakan untuk pribadi kita? Baca Quran, menghafal Quran, baca buku. Ya, contoh ya. Yang kedua apa? Ustaz Wahid. Apa yang akan kita kerjakan untuk keluarga kita? Ya, untuk istri kita, untuk anak-anak kita pada bulan Ramadan. Ya, apa yang kita inginkan dan kita bantu ya agar mereka bisa berbuat nanti pada bulan Ramadan. Itu kan butuh waktu nanti, akhi, butuh waktu. Apalagi, akhi, apa yang kita kerjakan ya untuk lembaga kita ini? Ya, lembaga kita ini, akhi. Ada program-program Ramadan di mana kita harus meluangkan waktu untuk mengurusnya. Coba lihat, kan? Ini butuh pengaturan waktu. Waktu pribadi ada, waktu untuk keluarga ada, waktu untuk apa urus program-program di lembaga. Apalagi misalnya, akhi, antum punya masjid, ya, antum punya masjid dekat rumah antum. Apa yang antum ingin lakukan untuk masjid antum pada bulan Ramadan ini? Apalagi kalau antum punya lembaga pribadi, sebelum punya lembaga pribadi ini, ya kan? Ada pribadi, ada di lembaga yang lain, lembaga bersama. Apa yang antum akan kerjakan? Ya pada pada Ramadan ini. Oke, sudah set, udah kebayang Budi? Ya, ini semuanya Baki masih di pikiran kan? Nah, lalu apa? Dipindahkan dalam bentuk tulisan. Tulis, Tat. Program-program apa? Pas selama bulan Ramadan. Oke, sudah ya. Satu, program pribadi. Ya. Dua, program bersama keluarga. Ya, sebut dia coba. Saya coba sebut ini, misalnya. Tiga, program di lembaga Wahda. Program di pesantren Antum. Oke. Program di masjid kampung yang terdekat dengannya. Nah, apalagi, Ustaz? Apalagi?
Itu paling minimal ya, paling mungkin ada lagi yang lain, ada lagi yang lain. Tapi paling kurang mungkin itu. Itu. Ustaz, sudah kebayang ini? Nah, sekarang masukkan. Ya, masukkan program pribadi. Nah, kita buat dari contoh ya, contoh dulu sebut deh. Ya, coba sebut deh. Apa rencana program pribadi antum di Ramadan ini? Ya, kalau mungkin kami Ustaz, kalau untuk program pribadi, tentu program utama itu di bulan Ramadan, sebagaimana kita tahu bahwa Ramadan itu Syahrul Quran, Ya, kami membuat target-target pribadi, berapa juz nanti akan dikhatamkan. Kemudian ada juga program pribadi, istilahkan itu eh, ya program kerja pribadi. oke. Coba coba Eh, coba, coba Ustaz, buat lebih detail. Program baca Al-Qur'an. Itu kan gitu kan? Kemudian program sedekah, program penyaluran apa buka puasa bersama. Jadi itu kami sudah ada tulis-tulis beberapa itu yang memang program itu yang sifatnya pribadi, baca Quran, eh, sedekah di bulan Oke. Ramadan. Begini Budi, saya paham saat. Sekarang gini, kita kita mulai latihan. Program baca Quran saat itu nggak cukup Ustaz. Nah, itu didetailkan Ustaz. Kira-kira antum mau misalnya berapa juz? Berapa kali hatam dalam Ramadan kali ini? Ramadan kan 29 hari. Berapa kali hatam? Itu contohnya. Oh, 10 kali hatam. 5 kali hatam. 2 kali hatam. Kepada Budi ya? Ya, Kepada Ustaz. Itu ya, contohnya. Contohnya kita buat seperti begitu saat. Nah ini kalau mau contoh ini. Ini kita misalnya itu sekejap. Kita punya jamat itu. Kita bantu buat kayak gini. Nah, coba nih. Nah ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh. Nah, kita buatnya seperti begini Ustaz. Ini misalnya apa kegiatan Ramadan. Ini kerjaan bagas sekejap. Untuk apa? Untuk para peserta pelatihannya Ustaz. Masya Allah. Ya. Ini detail ini amalan. Amalannya apa Ustaz? Amalannya ini amalan ada sekitar 20 dari hari pertama sampai hari ke-30. Ya. Sini ada misalnya tahajud. Nah, itu apa ukurannya Ustaz? Berapa berapa rakaat tahajudnya? Istighfar, sahur. Nanti ada sini ada tilawah ini Ustaz. Ini pakai angka. Jus, mau berapa jus satu hari? Ya kita kan Ustaz, contohnya Ustaz. Ya. Mau sholat dua, mau berapa rakaat? Sholat duhanya. Jadi lebih detail. Memberi buka puasa, berapa orang mau dikasih buka puasa? Rawatib, berapa rawatib mau dijaga? 12 rawatib dan seterusnya. Kan? Silaturahmi, mau berapa orang mau dikunjungi misalnya? Ya. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh nanti di checklist, di checklist. Kalau angka berarti pakai pakai angka. Ini kita buat ini. Ya, kalau di lembaga Ustaz Budi, Ustaz Fikrul, ada barcode. Apa nih barcode? Sedekah harian tiap hari. Jadi kalau orang itu mau bergabung mau mau cek set, ada barcode-nya. Di barcode dia scan, dia kiris ya buat berinfak. Ini contoh-contoh, Ustaz. Itu buat bantu orang lain, bantu orang lain. Sekarang misalnya kalau kita praktek ya, misalnya, oh saya ini mau baca misalnya 2 juz ya, misalnya, ya 2 juz. Itu berarti bagaimana pengaturannya kalau 2 juz itu? Berarti satu hari berapa juz? 2 juz. Kan gitu kan? Satu hari 2 juz. Berarti bagaimana bisa dapatkan 2 juz itu? Eh, kalau dengan sholat ada 5 kali sholat, ya 5 kali sholat. Sholat subuh dan sholat zuhur itu ya dapat 1 juz. Misalnya kan? Kemudian apalagi Ustaz? Sholat asar dan pada tarawih dapat 1 juz. Gitu kan? Itu contohnya, itu kita buat lagi lebih detail. Buat lebih detail. Kalau pagi, kalau zuhur dan pagi pada subuh dan pada zuhur itu 1 juz, berarti apa? Kita perlu baca 10 halaman. 10 halaman pada subuh dan 10 halaman pada zuhur. Ya. Mau langsung pada subuh semuanya atau dibagi? Atau mau dibagi?
Itu contoh-contoh, contoh-contoh baru satu itu kan, baru satu. Jadi kalau mau dapat semestinya begitu, Ustaz. Itu butuh ikhtiar kita, butuh ikhtiar kita. Ya, ya kita. Itu contohnya, Ustaz. Nanti yang kedua, ya, oke? Itu kita lihat yang kedua, eh, program tadabbur Al-Quran. Ini kan baru baca Quran, Ustaz. Ya. Kalau kita lihat aja, Ustaz, ada program baca Quran tapi dengan tadabbur. Ada program tadabbur Al-Quran. Misalnya, Ramadan kali ini saya akan apa? Tadabbur Al-Quran. Juz yang ke-30. 30. Kira-kira bagaimana tuh modelnya? Bisa Fikrul, tadabbur Al-Quran tuh. Juz 30. Orang macam-macam. Misalnya, saya mau mendengarkan kajiannya Syekh Fulan atau Ustadz Fulan misalnya, Ki. Apa? Tafsir juz 30. Itu contohnya, Ustaz. Atau saya sendiri yang baca. Saya baca tafsir Ibnu Katsir. Satu. Apalagi tafsir As-Sa'di dua. Apalagi Mukhtasar fi Tafsir tiga. Minimal tiga itu saya baca. Ya. Dan itu saya harus ngerti. Ngerti setiap kata dari apa saya baca. Jadi kan berarti butuh pengurus waktu. Ya. Dan saya tuliskan poin-poinnya itu. Apa pelajaran yang saya bisa dapatkan dari ayat tersebut. Itu contoh. Ya, kalau dia misalnya pakai satu juz kan, satu juz berarti apa? Dibagi-bagi. Satu hari satu halaman misalnya. Ini butuh waktu, Ustaz. Berapa lama tuh baca tuh daftar Ibnu Katsir? Kan panjang sekali itu kan. Tapi kalau ada begini, Ustaz, ini mulai kebayang. Oh, ternyata waktu kita panjang. Kebayang ini Sebudi? Dan ini akhirnya nggak bisa. Apa? Kecuali apa, memang dia harus tertulis itu, Ustaz. Tertulis. Ya. Contoh satu. Yang kedua sekarang, Ustaz, nah ini perhatian. Program dengan keluarga. Ya. Nanti ayah kumpul sama keluarga, sama istri, ya, wah istriku, saya mau bantu istri untuk programnya Ramadan, programnya. Oh, saya mau hatam 2 kali, ya, saya mau hatam 3 kali. Oke, saya juga mau apa? Mau juga tadabbur Al-Quran. Boleh nggak? Boleh kita bareng-bareng tadaburnya, gitu ya, Wah. Jadi bareng-bareng tadaburnya itu, sama-sama tadabur apa juz ke-30. Apakah dibaca ataukah yang lain terserah itu. Kemudian ada programnya itu. Programnya. Ya, saya mengingatkan untuk anak-anak kita yang sudah besar. Kamu anak Fatimah, ya berapa kali targetnya baca menghatamkan Al-Quran? Saya mau 5 kali misalnya, saya mau 2 kali. Bagaimana pengaturannya? Ya, apa komitmennya? Kalau lagi selama ini boleh pegang HP, bagaimana kita atur? Kemudian nggak ada pegang-pegang HP, ya. Jadi mungkin itu adalah di antara ikhtiar-ikhtiar yang perlu kita ambil. Agar apa? Agar eh, maksimal dalam Ramadan kita kali ini. Punya anak yang kecil, yang masih kecil, umur 5 tahun, umur 6 tahun. Programnya ini belajar Iqra, ya, atau menghafal surat pendek, atau apa? Ada tausiah singkat untuk program keluarga. Tapi memang itu semuanya butuh butuh komunikasi, ya kan? Nggak tiba-tiba kamu harus baca ya 2 juz per hari. Kamu harus, itu kan butuh komunikasi, Ustaz. Biar mereka tuh merasa apa ini kesepakatan dari mereka sendiri. Kita nggak bilang kamu harus 2 juz ya. Kira-kira ini ada yang bisa berapa juz dapatnya satu hari. Oh, 2 juz, Abi. Siap, komitmen 2 juz. Bagaimana pengaturannya? Oke, Ustaz, sudah kebayang ini? Dua ya, itu dua. Pribadi kita sama keluarga kita. Sekarang yang ketiga, ya sebut ya, di lembaga dakwah di Islamiyah misalnya. Apa program yang antum mau support untuk eh Ramadan kali ini? Ya. Ya, saya contoh pribadi, ke saya pribadi ini, kita punya program lembaga. Amanah saya sebagai apa? Sebagai ketua di bidang khidmat Al-Quran. Al-Quran. Kira-kira apa program yang bisa kita buat? Nah, contohnya kemarin saya lapor, Ustadz, kita membuat kegiatan Ramadan. Apa itu? Untuk bidang Fahmul Quran diantaranya ya. Ya.
membuat perkenalan. Tapi namanya bukan perkenalan program Faham Al-Quran. Kita cari nama yang mungkin agak berbeda. Apa Ustadz? Membuat namanya itu kegiatan basic training mudah paham Al-Quran. Itu nama kegiatannya, basic training, pelatihan dasar. Cuma 2 jam. Ya, cuma 2 jam. Kapan itu? Pada zuhur. Pada zuhur, jam setengah 2 sampai setengah 4 aja. Bagaimana model kegiatannya? Dia dua kali. Nanti tanggal 9. Ini udah tenis, Ustadz. Ini udah tenis ini. 2 kali. Ini program GSD. Pertama program GSD, yang kedua program buat apa? Buat kader-kader kita secara umum. Goalnya apa? Nanti mereka hadir itu, nanti ada follow up-nya. Mereka belajar terjemah Quran, metode sekejap. Ya, yang sudah ada program di lembaga itu. Jadi harus masuk kelas. Masuk kelas, kayak kelas di Rosa contohnya. Tapi bagaimana perkenalannya bagaimana? Ya, tadi itu Ustaz. Eh, buat acara biasanya dua jam. 2 kali. Satu tanggal 9, hari Ahad, dan satu tanggal 16, pada zuhur. Ya. Siapa isi materinya? eh, Pemateri pertama itu Ustaz Zaitun. Minta Zaitun. Saya hubungi Ustaz Zaitun. Ustaz bisa isi nggak apa istilahnya materi pertama? Apa materi pertama? Kiat kiat tadabbur Al-Quran memaksimalkan tadabbur Al-Quran pada bulan Ramadan 30 menit. Hubungi. Mulai beliau setuju. Beliau setuju. Materi kedua apa? Itu perkenalan tentang program sekejap. Bagaimana caranya orang paham pakai sekejap. Nanti dealnya apa? Orang mendaftar. Orang mendaftar. Kebayang Ustaz Budi? Ya. Lalu pekan berikutnya sama. Ini kan misalnya dapat misalnya 1.000 orang misalnya. 1.000 orang. Kita buat lagi pekan depan. Karena ini kalau orang-orang baru atau kader yang mau ikut. Buat lagi hal yang sama tapi pekan berikutnya. Tapi goalnya apa? Yang belum sempat ikut pekan lalu, oke, ada ikutnya di pekan berikutnya. Ya, pekan berikutnya saat. Pemateri apa? Pertama, Ustaz Saiful. Kita hubungi Ustaz Saiful, alhamdulillah belum bisa. Materinya, materinya misalnya eh, kiat menghidupkan 10 hari terakhir dengan Al-Quran. Kan hari tikaf kan? Itu materinya. Yang kedua sama. Apa? Inovasi paham Al-Quran dengan metode sekejap. Jadi ujung-ujungnya Ustaz, kita kunci itu. Ada pola programnya sesudah itu. Apa? Orang daftar untuk ikut kelasnya. Lalu mereka belajar terjemah Quran sekejap. Kalau nggak sempat, mereka bisa pilih ikut tarbiyah. Apalagi ikut program implementasi. Nanti ada pilihannya. Pilihannya. Tapi yang utama program terjemah Quran. Nah, itu contoh-contoh Ustaz. Ya. Berapa targetnya? Saya bilang, saya mau targetnya 1.000 orang. Punya 1.000 orang. Ya pikirkan. Ya, kalau kadernya kita punya sekarang 100.000 kader. Ustaz Budi. 100.000 kader. Kalau 1.000 orang berapa tuh? 1%. Ya. Kalau kita punya apa? Kita punya 100 juta. 100 juta orang di luar kita. Itu target kita. Sekarang bagaimana caranya sampai ke mereka? Buat flyernya bagaimana, kata-katanya bagaimana, bagaimana masuknya. Itu contoh, Sat. Contoh sebenarnya hal yang kita bisa lakukan. Buat apa? Buat program di lembaga. Nanti tinggal sesuaikan. Di tempatnya Ustadz Supriyadi, Ustadz Fikrul. Ya, itu sesuaikan. Ada program yang antum bisa buat sendiri. Ada program yang antum sebenarnya bisa gabung dengan pusat. Kali kita rencana Ustadz, kita tawarkan. Ini nanti Ustadz Fikrul bisa gabung. Semua di PW bisa gabung. Jadi antum itu mempromosikan program ini, ya. Tapi dengan apa? Dengan logo masing-masing, ya. Daftar masing-masing, nanti gabung ke Zoom yang sama. Nanti follow up pun masing-masing follow up. Ya. Kalau belum punya kelasnya gabung kelasnya pusat. Nah, itu terkesan apa? Ini acara-acara masing-masing DPD. Masing-masing DPD yang kerja itu. Di pusat juga lagi kerja. Di samping apa lewat linknya DPW, kita pun langsung ke masyarakat umum. Mungkin kita akan pakai misalnya eh, berbayar, pakai Facebook, iklan berbayar di Facebook misalnya. Nah, itu bisa bisa diambil. Ya, bisa kita ambil. Oke, saya kebayang ini, saya Fikrul, Ustaz Subradi. Nah,
ada yang pribadi di lembaga antum. Kalau dia punya lembaga pribadi, seperti Ustadz Budi kan punya lembaga pribadi. Ya, berarti apa? Perlu itu buat untuk ini, untuk lembaga pribadi. Jadi tetap di lembaga bersama di Wahada misalnya ada programnya, tapi di lembaga kita, misalnya kita harus buatkan juga program tersebut. Nah, itu semuanya butuh butuh pengaturan waktu dan butuh persiapan. Harapan kita sekalian dengan ini persiapan, kita berharap ketika Allah izinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita bisa mendapatkan banyak keberkahan dari bulan Ramadan. Dengan puasanya, puasa yang terbaik, sholat malam yang terbaik, baca Quran, khidmat Al-Quran pun dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik. Ya. Apa ada yang mau nulis buku di bulan Ramadan? Ya, saya pribadi ada punya program menulis satu buku bulan Ramadan. Iya, itu terkaitnya. Harus keluar. Ya, harus keluar Ramadan ini satu 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 buku misalnya. Ya, antum kira apa? Mau silaturahmi Ustaz, Ustaz Asri ya? Apa? Silaturahmi 30 masjid selama bulan Ramadan. Mau bagaimana caranya itu? Ya. Ya, pagi hari jam 9 keluar, pada zuhur keluar lagi tuh. Minum dua, dapat dua. Kerjanya apa? Silaturahmi saja. Buat apa? Buat tawarkan program-program antum, tawarkan program Dirosa, program Tahsin, program terjemah Quran, tawarkan. Ya, tawarkan. Nanti tawarkan nanti buat perkenalan kalau dapat. Minimal silaturahmi nanti pada Ramadan, baru kelasnya dibuka misalnya. Ini semuanya kita butuh memang pengaturan. Dan kalau box semua tertulis, tertulis siapa-siapa yang mau dikunjungi. Masya Allah. Kalau kita sudah punya impian, Ustaz, kita tulis dia, kita action, nanti di lapangan kita akan dapatkan hal yang ajaib. Mengincar A, hanya nggak mau. Ternyata apa? Ada si F yang kita nggak incar yang ternyata yang meresponnya. Ini kemarin di kantornya sekejap datang orang kan. Saya sepengajian di masjid tertentu, saya ceramah masalah pentingnya penghulu Quran. Ya, Eh, orang-orang tua-tua yang ya target utama sebenarnya, nggak merespon, punya satu orang. Tiba kemarin datang ke kantor tiba-tiba. Siapa ini? Saya nggak kenal dia. Saya Ustadz Jamaah masjid ini Ustadz. Oh, masya Allah masjid. Ya, tapi tinggalnya di balik papan. Oh, iya ya. Maaf Pak, Ustadz saya mau beli bukunya, mau beli mushafnya. Ya, datang ke kantor. Jadi, akhirnya apa? Akhirnya dia deal. Jadi apa? Ikut pelatihannya. Ikut pelatihan secara online. Masya Allah. Padahal itu dengan dana gede ya. Hampir berapa? Hampir 3 juta semua dana yang keluar itu. Tapi apa? Tapi karena mudah akhirnya semua. Ini biaya pelatihannya, ini mushafnya, akhirnya semua dibeli. Para bisa Budi. Sejak awal bukan incaran, tapi terjadi kayak begitu. Yang penting apa? Yang penting bertindak Ustaz. Silaturahmi, ngomong sama DKM, japri mereka minta untuk silaturahmi. Nanti masya Allah banyak hal yang unik akan terjadi dalam perjalanan dakwah kita ini. Oke, Ustaz, begitu yang ini sampaikan pada hari ini. Nah, ini saya harap antum bisa menangkap. Saya akan semua diatur. Bagaimana kira-kira pengaturannya. Jelas ya, saya kemarin pakai materi dari Ustadz Ridwan cukup bagus beliau beliau sampaikan program-program beliau pribadi di lembaga, di keluarga. Nah, ini jadi inspirasi untuk saya pribadi untuk mengatur lebih bagus lagi. Dan hari ini saya juga berbagi sama antum beberapa hal ya yang antum bisa kerjakan. Itu sudah luar biasa. Itu ada itu yang targetnya 14 juz hatamnya. Bisa apa satu Ramadan. Kalau antum saya dapatnya cuma 5 juz. Ya, karena kan ada kegiatan-kegiatan yang lain kan, ceramah segala macam, tapi bisa dapat 5 juz. Nah, kita kira-kira bagaimana? Oke, cukup ya. Selian. Betul. Mungkin ada hal yang mau disampaikan atau faedah, Mas Asri? Betul. Ada tambahan atau faedah yang dapatkan pada hari ini? Ya, Ustaz. Sekron atas waktunya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk faedah-faedah, Ustaz, ya terutama untuk kami pribadi, Ustaz, ya, untuk di Palembang ini, Alhamdulillah, atas kerja anunya kita di sini, di DPW. Kemarin itu kita silaturahim, ya, di dokter Rizal Sanib. Oh, Masya Allah. Beliau, Masya Allah, dan beliau sendiri yang
menawarkannya setelah kemarin itu untuk saya dijemput, Masya Allah. Dan insya Allah Ustadz, eh, untuk kegiatan kita nanti bulan Ramadan, kami akan sampaikan ya kemarin itu Dr. Rizal Sanif itu memberikan kepada kami untuk buat program di masjidnya Iya, Masya apa Allah. saja di masjid kita nanti. Kemudian insya Allah Ustadz pagi ini kami akan ketemuan Ustadz sama Dokter Rizal dengan ketua masjid yang ditunjuk oleh dokter. Jadi pagi ini insya Allah kami akan merencanakan program-program kegiatan kita satu bulan Ramadan ini, ya yang dekat ini, untuk bagaimana kita ini semakin banyak manfaatnya di bulan Ramadan, Iya, semakin banyak orang yang belajar Al-Quran, terutama mungkin pelajaran di Rosah dan juga sekejap ya paham iya, Al-Quran. Ya, itu dua yang kami akan sampaikan ke beliau program unggulan kita di bulan Ramadan ini, dan juga mungkin ini ya kayak pengajian Ramadan, kajian Ramadan di bulan suci Ramadan, mungkin di iya, pertengahan Ramadan seperti itu Ustaz. Ya Alhamdulillah dengan ininya kita karena mungkin sering kita silaturahim juga di masjid-masjid, ya beberapa masjid kita juga ini Ustaz, apa namanya kerjasama. Ya iya. seperti iya Ustaz. Kalau saya, Ustaz, saya mungkin punya beberapa usul, Ustaz. Usul ya. Pertama gini, Ustaz. Kan dia udah ini, sudah dekat dengan kita kan saya, sudah dengan kita. Kita akan lebih detail. Misalnya gini, program di Rosa, ya. Apa? Perkenalan program di Rosa untuk jamaah masjid. Ya. Nanti kita bisa ngundang, Ustaz. Bisa ngundang apa jamaah yang lain, jamaah yang lain. Satu misalnya kan. Jadi kita datang ke masjid lain untuk kita tersebut. Yang kedua apa? Buat pelatihan guru-guru, Ustaz. Nah, pelatihan guru-guru di Rosa. Ya. Iya. Nah, kita apa yang kita undang siapa? Imam masjid, guru-guru sekolah, buat pelatihan di Rosa 4 jam misalnya. Di mana? Di masjid tersebut. Masjid tersebut. Itu contoh. Mungkin dua itu paling paling mudah, kan? Yang ketiga untuk program terjemah Quran misalnya, Ustaz. Ya, buat perkenalan program terjemah Quran. Ya, untuk apa? Untuk masyarakat di masjid. Itu contoh-contoh yang bisa kita buat, Ustaz. Ya, antaranya. Ustaz Nah, Fikri, Ustaz. ada penyampaian? Ada tambahan Ustaz Fikrul? Atau ada faedah yang sampaikan? Ya, Alhamdulillah, kami mengucapkan syukran kepada Ustazuna. Jazakumullah khair atas ilmu yang dibagikan kepada kita semua per hari ini. Yang dapat kami ingin sampaikan Ustazuna, ya bahwasanya sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwasanya Ramadan ini harus produktif Ustazuna ya. Ya, sebagaimana kan firman Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudah. Ya, bahwasanya Ramadan ini cuman sebentar saja, terbatas, hari-hari yang terhitung. Jadi sangat disayangkan sekali kalau kemudian kita lalai dari hari-hari yang terhitung ini. Ya, karena Ramadan cuma sebentar dan terbatas waktunya, maka hendaknya kemudian kita maksimalkan aktivitas Ramadan kita agar supaya kemudian menjadi Ramadan yang produktif Ustazuna. Iya, Sebagaimana tadi disebutkan ya, buat program misalnya silaturahmi 30 masjid, atau bikin buku atau apalah, supaya kemudian Ramadan ini betul-betul produktif maksimal ya untuk kali ini Ustaz. Itu mungkin yang dapat kami tangkap Ustaz. Syukran barakallahu fikum jazakumullah Ustaz. syukron. Ya. Oke, Ustaz. Sebagai penutup, Ustaz, saya nanti apa yang sampaikan bahwasanya itu program, Ustaz. Program dari Khidmat Al-Quran untuk faham Al-Quran. Ini acara saya cukup besar, ya. Kita membuat program GSD. Dan juga program untuk kader kita. Programnya program Basic Training Mudah Faham Al-Quran. Ini nanti kita apa? Kita akan ngajak semua DPW dan DPD untuk apa? Untuk kerjasama bersama. Jadi kan ini program Antum. Nanti kita akan buatkan flyernya. Contoh ya, Ustaz Fikrul lah. Contoh ya. Nanti ada flyernya Ustaz. Itu Antum tinggal apa? Tinggal tambah logonya DPW. DPW Sumatera Barat misalnya. Atau DPD tertentu. Oke Ustaz ya. Nanti ada bisinya, penjelasan programnya. Nanti Antum tinggal ganti. Pakai nomor call center di Sumatera Barat misalnya. Ya. Oke.
Itu apa? Yang kedua apa? Antum buatkan grup tertutup. Ustaz. Buatkan apa? Grup tertutup. Ya, ada grup yang tertutup, Ustaz. Jadi orang nanti mendaftar situ, masuk ke grup itu, Ustaz. Eh, buat apa? Buat menerima link Zoom. Itu link Zoom-nya, sekalian, disiapkan oleh pusat. Oleh pusat. Jelas ya, Ustaz Firul ya? Yang ketiga apa? Ini ada infaknya, Ustaz. Ada infaknya. Itu infaknya apa? Infak sukarela, bebas. Nanti antum, Ustaz, siapkan nomor rekening lembaga antum. Nah, nanti mereka apa, Ki? Diminta untuk transfer ke situ. Transfer ke situ. Sudah. Terkumpul di satu grup. Nanti pisahkan. Ada grupnya laki-laki, grupnya perempuan. Begitu bagusnya. Ya. Tapi kalau orangnya nggak banyak, digabungin nggak apa. Ya kan grup tertutup kan itu digabung aja. Tapi kalau saya usulkan memang dipisah. Grup laki, grup perempuan. Nah, buat untuk kirimkan Kirimkan Zoom-nya di situ. Bayang ya, nah, ketika hari hanya materi selesai, setelah selesai nanti ada penawaran. Siapa yang mau ikut kelasnya, mendaftar lagi. Nah, nanti mereka tuh hanya beli biaya bukunya aja, 500.000. Karena untuk pelatihannya itu biayanya itu tanggung oleh donatur. Nah, nanti kalau mereka mau infak, silakan berinfak. Kayak begitu modelnya, model penggambarannya. Jelas ya Ustaz Sri ya? Nanti kan ada ini, akan ada panduannya itu, panduan pelaksanaannya. Nah, kami berharap masing-masing DPD bisa jalankan ini program. Sehingga ada program terjemah Quran yang bisa diklaim dilaksanakan oleh antum punya DPW masing-masing. Pertama, yang kedua apa? Ada pendanaan yang bisa masuk. Ya, masuk ke program ini. Yang penting apa? Mau sebarkan ini kepada link yang kita punya. Insya Allah. Kebayang? Nah, kalau kasihnya jadi, saya minta Ustadz Asriansa, antum yang jadi trainernya. Gitu. Untuk siapa yang sudah pernah belajar, antum yang jadi trainernya. Itu gambarannya. Kebayang ya? Oke, cukup ya? Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada, ya kita cukupkan. Kami berharap ini bisa maksimal, insya Allah, apa kita punya Ramadan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa beramal soleh bulan Ramadan. Tarbiah kita tetap seperti biasa ya. Kita harinya pagi hari nggak masalah. Kita terbiasa sampai dengan apa? Sampai dengan terakhir memasuki 10 hari terakhir Ramadan, baru kita berhenti sementara. Ya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.